Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan satu kisah yang nanti saya minta kepada anak-anak untuk berpendapat, mengambil nilai-nilai hikmah dari kisah ini, yang judulnya minta sumbangan untuk pembangunan rumah sakit PKU. Sekitar tahun 1970-an, ketika Muhammadiyah mulai merevitalisasi rumah sakit PKU Muhammadiyah di Jogja, di Jalan KH Ahmad Dahlan, pengembangan rumah sakit PKU kok RSU ya, itu mengalami kendala. Karena di depan rumah sakit PKU itu ada rumah yang menutupinya. Karena kalau tidak salah itu rumah milik Haji Mas Duki. Tapi bukan Haji Mas Duki mertua Pak Ali Mukti. Ketika dirunding dengan keluarga Haji Mas Duki, mereka tidak keberatan rumah itu dibeli oleh Muhammadiyah untuk pengembangan rumah sakit PKU. Harganya 350 juta. Tahun 70 loh. Kan besar. 330 juta. Dengan bandingkan hari ini. Kita ini sedang membeli lahan TK itu, lahan yang per meternya sebenarnya 5 juta per meter. Itu ada 500 meter kalau nggak salah. Berarti 5 berapa? 2,5 miliar kan paling tidak kan. Tapi sudah diturunkan sekarang jadi karena untuk Muhammadiyah menjadi 1,5 kalau nggak salah itu. 5 miliar. Nah ini kan cuma 350, maka jangan dibandingkan hari ini ya, karena ini uang tahun 70 ya, maka besar. Rumah sakit PKU tidak punya uang, maka dokter Barit Isom melapor ke PP Muhammadiyah pimpinan pusat, meminta dicarikan bantuan. PP Muhammadiyah menyanggupi untuk mengikhtiarkan, mengupayakan. Kemudian Pak AR galak gatung, untung-untungan maksudnya, berkirim surat ke Pak Harto. Tahu Pak Harto? Presiden dulu ya. Intinya memohon bantuan dana untuk membeli rumah di depan rumah sakit PKU untuk memperluas wajah PKU di bagian muka. Atau mungkin posisinya yang depan swalayannya, kan depan dulu ada swalayannya. Yang saya dulu nitip kota infak di situ. Waktu masih di Jogja untuk pondok. Sekarang sudah berubah juga kayaknya wajahnya itu. Ya. Besaran dana yang diperlukan 350 juta rupiah. Rupanya nasib baik berpihak. Kira-kira sebulan kemudian Pak Harto membantu sebesar 350 juta. Ini Pak AR ini orang yang memang karismatik. Kalau minta sesuatu ke Pak Harto itu langsung diberi. Ya. Kan orang sederhana, tetapi punya pengaruh besar. Beliau sangat sederhana.
Pak AR itu. Nah, Pak Harto yang orang terkenal luar biasa berkuasa lama sekali di Indonesia itu ternyata mendapatkan permintaan dari Pak AR untuk dana ini langsung diberi juga ya. Sebulan kira-kira Pak Harto membantu 350 juta. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi pas. Ketika uang diterima dan sudah dibayarkan, timbul masalah baru. Rumah sakit PKU tidak punya dana untuk membongkar dan untuk membangun wajah rumah sakit itu. Tadi kan baru untuk membeli lahan, rumah ada rumahnya itu, agar muka PKU itu lebih luas terbuka karena ketutupan rumah itu. Nah, harganya 360. Sudah dibantu Pak Harto kan? Terbeli kan? Ning ora duwe duit sing dinggo bongkar dan merehab bagian muka atau wajah dari PKU itu. Kan masalah ini. Nah, maka kata Pak Daris Tamim, wakil bendahara PP Muhammadiyah pada waktu itu mengatakan dengan bahasa Jawa, ini lain jaluk dipas ming 350 yuta, jadi iso tuku ora iso bangun. Ya, apa ya nih? Artinya itu maksudnya gini. Lah itu salahnya mintanya dipaskan hanya 350 juta. Jadinya hanya bisa membeli tapi tidak bisa membangun. Lagi masalahnya jaluke tepaske. Nah, jaluke tadi dilebihkan mungkin malah kita bisa sambil bangun itu mungkin. Maksudnya Pak Daris Tamim. Maka jawab Pak AR santai, nek diundake malah ora diwenehi. Nek diundake malah ora diwenehi. Kata Pak AR itu, orangan santai. Kalau dinaikkan, di markup itu malah nggak diberi. Ya. Maka untung disyukuri. Ya, dengan pas memang seperti yang permintaan dari pemilik rumah segitu, kemudian dimintakan ke Pak Harto diberi, itu sudah sangat beruntung. Malah bisa-bisa kalau di markup diunggahke 500, malah orang dikei karo Pak Harto. Ya, itu jawabannya Pak AR. Jadi inilah sudut pandang yang lain antara Pak AR dengan orang yang lain ya, yang melihat wah sayangi pas nggawe proposal ya atau permintaan ke Pak Harto itu dipaske inggane njaluke 500 ya malah yuk iso karo dinggo bangun. Pak AR jawabnya dengan santai yo, nek diunggahke yo malah mungkin ora dikei. Ya. Nah, baik. Selanjutnya saya minta tanggapan. Menurut kalian pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah ini? Baik, selanjutnya setelah tadi saya bacakan kisah tadi, saya minta pendapat dari Mas Ova sekarang untuk berpendapat. Pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah tadi, hikmahnya atau pendapat kamu, bebas, pendapatnya bebas, seputaran kisah tadi untuk memberikan tanggapan. Menurut saya Pak AR itu orangnya jujur, tidak nambah-nambahi, tidak mengada-ngada, dan dia itu apa yang dilakukan itu ya selalu benar. Kalau Pak AR itu meminta kepada Pak Harto, Presiden, pasti dituruti karena Pak AR itu orang yang sangat penting atau orang yang sangat berpengaruh pada
kebangsaan pada ke presiden. Baik, terima kasih Mas Ova yang telah memberikan pendapatnya. Memang terlihat dari sifat Pak AR ini orang yang jujur ya. Kelihatan apa adanya, tidak ingin melebih-lebihkan atau memarkup sesuatu, dan tampak pengaruh beliau dalam menjalin koneksi atau hubungan dengan penguasa yang sangat disegani di negeri ini waktu itu, yakni Pak Presiden Soeharto. Terlihat dari ketika beliau memberikan mengajukan dana, ya, permohonan dana untuk membeli rumah dalam rangka pengembangan PKU, bagian depannya itu dipenuhi oleh beliau Bapak Presiden Soeharto sesuai dengan yang diminta ya jumlahnya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Mas Ova yang telah memberikan pendapatnya. Karena waktu sudah selesai, maka marilah kita akhiri dengan bersama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.